Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Sais Iriski, mahasiswa UIN Syah Nurjati Cirebon, yang akan memandu acara hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dalam rilis hasil survei kepuasan 100 Hari Bupati Indramayu 2025. Acara ini diselenggarakan oleh CESDA dan yang berkolaborasi dengan mahasiswa UIN Syah Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Matematika. Acara ini penting untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus menyusun langkah perbaikan berbasis data partisipatif. Nah, di sini ada narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Hadi Kusmanto, pakar survei dan Direktur CESDA, lembaga yang berpengalaman melakukan survei nasional hingga lokal, dan juga dosen di UIN Syah Nurjati Cirebon. Yang bagian terakhir Bu kita Ibu beli apa? Adik, kalau listrik tuh. Narasumber yang kedua ada Bapak Haji Adlan Dai, yaitu mantan anggota DPRD Indramayu dan penulis buku politik, termasuk biografi Bupati Indramayu tahun 2009. Nah, alur acara ini, yang pertama ada paparan hasil survei yang akan disampaikan oleh Pak Hadi Kusmanto. Yang kedua ada pendalaman konteks lokal oleh Bapak Haji Adlan Dai. Yang ketiga ada sesi tanya jawab dan terakhir penutup. Langsung saja waktu dan podium virtual saya serahkan kepada Bapak Hadi Kusmanto. Baik, terima kasih pada moderator. Saya izin share file dulu. Sudah terlihat? Sudah Bapak. Sudah terlihat? Sudah Bapak. Sudah lihat, sudah. Oke, baik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada moderator yang telah memandu acara ini. Yang saya hormati Bapak Haji Adlan Dai, selaku narasumber saat ini dan beliau merupakan analis politik Indramayu ya. Yang saya hormati juga teman-teman yang hadir, yang bergabung di Zoom ini, baik itu politisi, kemudian kawan media, akademisi, dan juga mahasiswa. Terima kasih atas eh, ketersediaan waktunya untuk bergabung dalam Zoom, yaitu tentang rilis hasil survei yang diselenggarakan oleh CESDA. Ya. Baik, eh, saya zoomkan dulu slideshow. Nanti di atas aja.
Nah, suaranya nggak ada. Terlihat nggak? Slide-nya, Hes. Terlihat. Slideshow-nya enggak, Pak. Hah? Cuman yang tampilan awal PowerPoint-nya, Pak. Kalau di slideshow Ini nggak kan, kelihatan. berubah nggak tuh? Berubah kalau nggak di slideshow-in. Oke, baik. CESDA pada tanggal 27 sampai 27 Mei sampai dengan 2 Juni itu telah melakukan survei tentang tingkat kepuasan publik atas kinerja 100 hari Bupati Indramayu. Ya, metodologi yang digunakan oleh CESDA itu menggunakan double sampling ya, bahwa populasi survei ini adalah seluruh nomor HP warga Kabupaten Indramayu yang telah disurvei pada saat Pilkada tahun 2024. Perlu diketahui bahwa CESDA sudah melakukan 5 kali survei di Kabupaten Indramayu, yaitu 3 survei di legislatif dan 2 di pilkada. Jadi kami punya basis data yang cukup untuk melakukan survei secara online, gitu kan. Kemudian sampel yang diambil itu sebanyak 400 orang dengan menggunakan metode double sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error kurang lebih 4,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Sampel ini berasal dari nomor ponsel yang diambil secara acak. Kemudian wawancara dilakukan secara online melalui nomor WA atau HP ya, dilakukan oleh pewawancara yang sudah dilatih. Kendali mutu hasil survei ini itu dilakukan secara random pada 20% dari total sampel yang oleh supervisor ya untuk cross check-nya seperti itu. Nah, ini saya jelaskan sedikit metodologi sampelnya. Nah, dari nomor HP yang di yang terkumpul ya dari hasil survei sebelumnya itu terdapat kurang lebih ribuan nomor HP ya. Ada 2000 sekitar 2000-an nomor HP yang ada di data kami seperti itu. Kemudian dari 2000-an nomor HP itu diambil secara acak yaitu 400 nomor HP yang ada di database tadi. Kemudian yang sudah terambil 400 itu kita sebar ke 31 kecamatan di Indramayu. Jadi seperti itu. Jadi setiap kecamatan nanti ada yang terbagi 10, 11 dan lainnya. Itu cara metodologi pengambilan sampelnya. Nah ini Bapak Ibu sebaran sampelnya ya. Dibagi dalam 5-6 dapil. Di sini ada dapil 1 sampai 6. Kemudian setiap kecamatan itu terbagi secara proporsional, yaitu dari 13 arahan dapat 13 sampelnya itu, Balongan dapat 12, Cantigi 12 dan seterusnya sampai dengan Sukra itu dapat 10 ya. Jadi total sampelnya itu ada 400. Nah, ini profil responden dulu ya, Bapak Ibu. Ya, jadi kami memotret dari sampel tadi itu terdapat 45% laki-laki dan 55% perempuan. Oke, kemudian ada usia responden yang terpilih tadi ya. Itu terbanyak di usia 41 sampai 50 tahun ya. Kemudian diikuti oleh usia 31 sampai 40 tahun. Setelah itu usia 51 sampai 70 tahun.
kemudian usia 26 ya sampai 30 tahun, kemudian diikuti oleh usia 21 sampai 25 tahun, dan terakhir 17 sampai 20 tahun. Saya kira usia responden ini cukup mewakili ya dari setiap generasi, dan saya yakin ini mewakili usia di Kabupaten Indramayu. Nah, sedangkan tingkat pendidikan dari yang 400 sampel tadi terpotret bahwa SMA ini paling banyak, ya mungkin karena menyetorkan nomornya sesuai dengan pendidikannya ya. Waktu kami survei itu. Kemudian SD ada 37%, SMP ada sekitar 18 ya. Kemudian diploma 1% dan S1 5%. Ini sampel yang tadi diambil sekitar 400 itu, ternyata setelah didistribusikan tingkat pendidikannya seperti ini. Ini rapat ini sedang direkam Oke. Oke boleh. Iya. Kemudian pekerjaan responden ini pedagang sekitar berapa itu 24% ya. Kemudian lainnya ini lebih banyak karena mungkin tidak mau istilahnya menjawab ya waktu kami survei itu ya. Ini sebarannya ya. Kemudian ada wira swasta 16%, petani sekitar 13%. Itu yang kami survei saat ini. Maksudnya yang Nanti minggu 400 itu mana? responden itu. Baik, ini menu utama kita. Menu utama kita yaitu mengenai belum ya, ini masih kondisi umum, belum menu utama. Oke, kondisi umum dulu. Nah, di sini, nah ini kondisi ekonomi. Ini kami pertanyakan, menurut responden, bagaimana menurut Bapak Ibu tentang kondisi ekonomi di Kabupaten Indramayu saat ini? Nah, ternyata itu banyak yang menyebutkan, yang memilih bahwa kondisi ekonomi saat ini itu yang sedang sekitar 37,75% ya. Kemudian yang baik 35% dan yang sangat baik 6%. Jadi kalau kita gabungkan itu ada sekitar 77,78%. Jadi saya kira menurut responden itu kondisi ekonomi saat ini cukup baik ya di Kabupaten Indramayu. Nah, sedangkan untuk permasalahan di Kabupaten Indramayu, ini menurut kami memberi pertanyaan kepada responden itu, menurut Bapak Ibu, permasalahan apa yang paling utama dan mendesak yang ada di Kabupaten Indramayu? Ternyata dari hasil survei ini, yang paling banyak dan yang mendesak harus cepat segera diselesaikan, menurut responden adalah tentang kemiskinan. Ya, yang menjawab kemiskinan ini ada 23,9%. Kemudian yang menjawab susah mencari pekerjaan itu ada 22,9%. Kemudian diikuti oleh masalah jalan rusak ya 14,4%. Kemudian harga kebutuhan pokok yang mahal ada 12,7%. Ya, yang tidak tahu ada 13,9%. Jadi top 3-nya itu pada kemiskinan, kemudian susah mencari pekerjaan, dan masih banyak jalan yang bisa. Itu menurut responden. Dan ini sebenarnya menjadi warning bagi Bupati Indramayu. Ya, sebentar, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf, tadi ada iklan sebentar. Baik, ini permasalahan yang mendesak yang ada di Kabupaten Indramayu saat ini ya, yaitu selama 100 hari menjabat. Nah, kita ketahui bahwa
Bupati dan Wakil Bupati Indramayu itu sudah meluncurkan 14 program prioritas atau percepatan ya. Nah, di sini kami juga memotret ya, kemudian memberikan pertanyaan kepada responden. Yang pertama, apakah Bapak Ibu tahu tentang program prioritas atau percepatan dari Bupati? Nah, ternyata dari yang 400 responden itu masih banyak yang belum tahu ini ya. Masih banyak yang belum tahu. Sekitar 70% lebih ya. Nah, itu artinya eh, program prioritas ini belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Indramayu. Sedangkan yang tahunya hanya sekitar 23% ya, lebih ya. Yaitu. Ini kan menunjukkan bahwa sosialisasi programnya itu kurang begitu masif di Kabupaten Indramayu sehingga masih banyak yang belum tahu. Nah, dari yang tahu ini itu kemudian menjawab pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, dari yang tahu ini, jika tahu dalam 100 hari kerja, program mana saja yang sudah terrealisasikan. Nah, ternyata di sini eh, yang menurut mereka yang tahu gitu ya, itu ternyata program petani sejahtera itu sudah terrealisasi sekitar 30% ya, Bapak Ibu. Kemudian ada Indramayu Mengaji, ini 26,3%. Kemudian ada Indramayu Sehat, 20%. Dan jalan ini, ya jalan sekitar 18,1% dan seterusnya. Nah, perlu diketahui ini ada 14 item ya program prioritas dari Bupati Indramayu, yaitu Indramayu Mengaji, Indramayu Beribadah, Indramayu Berzakat, sampai dengan ada lagi nih Wong Reang Wadul ini ya. Saya juga mengikuti, banyak yang protes juga di Wong Reang Wadul ini karena eh, tidak cepat direspon gitunya, wadulnya begitu ya. Kemudian ada Indramayu Hijau. Jadi itu ya kondisi umum dari Kabupaten Indramayu saat ini. Baik, kita lanjut ke tingkat kepuasan. Ini menu utama kita. Nah, di sini tingkat kepuasan terhadap bupati. Ini responden dikasih pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, secara umum selama 100 hari ini, eh, seberapa puas atau tidak puas dengan kinerja Bupati Luki Hakim? Nah, ternyata dari 400 responden ini, itu yang menjawab cukup puas itu ada 49,5%. Kemudian yang menjawab sangat puas ada 9%. Yang menjawab kurang puas ada 22,50%. Yang menjawab tidak puas ada 4%. Dan yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab itu ada 15%. Nah, kalau kita gabungkan antara yang sangat puas dengan cukup puas, itu masih di bawah 60% tingkat kepuasannya, yaitu 58,5%. Itu gabungan dari tingkat kepuasannya ya. Ini kalau menurut saya jauh banget dengan tingkat kepuasan Gubernur Jabar kita ya. Dan ini menunjukkan warning bagi Bupati Luki Hakim. Ini sudah warning ya karena tingkat kepuasan masyarakat itu di bawah 60%. Itu berbanding terbalik dengan waktu hasil pemilu ya. Dan itu nanti akan diperdalam oleh Pak Adlan. Baik, kemudian selanjutnya ada tingkat kepuasan untuk wakil bupati. Nah, ini wakil bupati. Ternyata tidak jauh beda, malah jauh lebih rendah dari Pak Bupati, yaitu sekitar 51,75% gabungannya. Jadi kinerjanya juga masih kurang bagus nih, seperti ini ya. Oke. Nah, sedangkan tingkat kepuasan terhadap Bupati basis pemilih Lukisae waktu kami survei dulu ya sebelum pilkada, itu dari
400 ada sekitar 49% yang memilih Lucky waktu disurvei sebelum hari H ya. Nah, kemudian saya beri pertanyaan tadi ya, ternyata dari 49% itu ada 28,6% yang menyatakan kurang puas atas kinerja Bupati Luki Hakim. Nah, ini udah lampu kuning juga menuju ke lampu merah ya, bahwa pendukung pemilih beliau itu sudah banyak yang menyuarakan kurang puas ya terhadap kinerjanya. Nah, sekarang tingkat kepuasan terhadap pemerintahan kabupaten ya dari seluruh pelayanan gitu kan. Ini juga ada dapatkan kurang baik nih, informasinya kurang baik mendapatkannya ya. Ini kalau saya cek di sini memberantas praktek korupsi itu baru 27,2. Jumlah penduduk miskin itu juga masih rendah, yaitu sekitar 26,7%. Kemudian mempengaruhi memenuhi kebutuhan air bersih itu 55%. Ini cukup baik ya, tapi masih di bawah 60%. Kemudian membangun infrastruktur jalan dan jembatan, listrik dan irigasi ada 47,3%, menyediakan sarana pendidikan ada 59,9%, menyediakan sarana kesehatan ada 59,3%, menjaga keamanan lingkungan 47,7%, dan pelayanan administrasi umum ini masuk di 60%. Nah, lumayan ada yang satu yang nyangkol di 60%. Tapi overall secara umum itu kalau digabungkan dan kita cari average-nya itu keseluruhan kinerja Pemda Kabupaten Indramayu itu masih di angka 56,1% atau masih kurang baik. Nah, seperti itu ya. Tingkat kepuasan terhadap pemerintah Kabupaten Indramayu. Baik, kita sampai ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kondisi ekonomi Kabupaten Indramayu saat ini sudah cukup baik ya. Itu ditandai dengan respon dari responden sekitar 78,75%. Kemudian masalah utama yang ada di Kabupaten Indramayu yaitu kemiskinan, mahalnya kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, dan jalan rusak. Program prioritas atau percepatan masih belum tersosialisasikan dengan baik. Nah, yang keempat, kinerja Bupati dan Wakil Bupati Lukisai termasuk pada kategori kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja masih di bawah 60%. Yang kelima, dari basis pemilih Lukisai terdapat 28,6% yang menyatakan kinerjanya kurang puas. Dan terakhir, kinerja Pemda Indramayu juga pada kategori kurang baik. Ya, terima kasih. Itu uh, hasil survei dari CESDA, yaitu periode 27 Mei sampai dengan 2 Juni. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan moderator. Sebentar. Halo, moderator. Ya, Bapak, terima kasih Pak Hadi Ya, atas silakan. Yes. data yang komprehensif. Berdasarkan temuan CESDA, kita
kita melihat beberapa poin kritis. Yang pertama ada tingkat kepuasan gabungan terhadap Bupati Luki Hakim hanya sekitar 58,5%, yang mana itu adalah gabungan sangat puas dan cukup puas. Yang kedua ada isu utamanya yaitu kemiskinan sebesar 23,9%, disusul dengan harga kebutuhan pokok sebesar 12,7% dan jalan rusak sebesar 14,4%. Dan terakhir, program prioritas seperti Indramayu Belajar dan Pasar Rakyat baru dirasakan 20% oleh responden. Namun data saja tidak cukup, kita perlu membaca makna di balik angka dengan kontekstual. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Haji Adlan Dali, sosok yang turun-temurun memahami denyut nadi Indramayu untuk mengkaitkan hasil temuan survei dengan realitas kebijakan di lapangan, memberikan perspektif politik sebagai mantan anggota DPRD Indramayu, dan membaca ekspektasi masyarakat berdasarkan pengalaman beliau menulis biografi Bupati 2009. Dengan semangat mau diomongkan dataku nunyaho jero, waktu saya serahkan kepada Bapak Adlan. Silakan Bapak. Baik, coba ditampilkan. Eh, Saya terima saja, Es. kasih. Tampilkan, Es. Terima kasih. Kedengaran suara saya? Jelas, Pak. Saya tampilkan. Ya, ya sudah tampil, sudah tampil. Ya. Terima kasih yang saya hormati moderator dan Pak Hadi sebagai Direktur Lembaga Survei Jasida sudah memaparkan hasil surveinya baik metodologi, jumlah responden dan proporsionalitasnya, dan kepada kawan-kawan yang bergabung dalam Zoom ini, saya kira sudah cukup gamblang apa yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi tentang hasil survei tentang kepuasan publik Bupati dan Wakil Bupati Indramayu dalam 100 hari kerja. Saya ingin memberikan perspektif dulu bahwa survei kepuasan publik itu adalah cara demokrasi untuk merekam persepsi publik terhadap kerja bupati selama 100 hari. Karena bupati dan wakil bupati itu dipilih oleh rakyat, maka rakyat pula yang melakukan evaluasi untuk melihat seberapa besar tingkat kepuasan publik terhadap bupati yang dipilih oleh rakyat, maka rakyat pula melewat persepsi yang direkam oleh lembaga survei untuk mengujinya. Sehingga survei kepuasan publik ini tidak bersifat elitis, tidak hanya orang-orang tertentu, tapi berdasarkan basis rekam terhadap persepsi publik yang diambil lewat metodologi survei. Metodologi survei sudah memenuhi persyaratan 400 responden dengan kualitas kontrol 20%. Saya juga cukup memahami ini karena saya juga pernah belajar riset survei dan perilaku pemilih. Ya. Catatan kedua, bahwa survei kepuasan publik ini sebenarnya tidak sepenuhnya menyangkut tentang seberapa besar bupati dan wakil bupati telah bekerja dengan kinerja-kinerjanya. Tetapi adalah cara publik untuk melihat apakah bupati dan wakil bupati ini sungguh-sungguh. Ini sinyal awal apakah bupati dan wakil bupati ini sungguh-sungguh akan memenuhi janjinya. Ini realitas 100 hari sudah mengujinya. Kenyataan antara janji-janji yang disampaikan dengan kenyataan kebijakan publik yang ada selama 100 hari ini.
Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, seperti disampaikan oleh Pak Hadi tadi, bahwa masyarakat publik itu sangat mendesak soal kemiskinan itu tertinggi bersama dengan kebutuhan masyarakat tentang lapangan kerja. Sangat tinggi sekali. Dan ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indramayu yang, mohon maaf, tingkat kemiskinannya tertinggi se-Jawa Barat 11,97%, periode akhir 2024, dan itu sama dengan jumlah 215.000 masyarakat Indramayu yang miskin menurut standar BPS. Standar BPS itu tingkat kemiskinan dihitung kemampuan maksimal konsumsi publik tidak lebih dari 20.000. Kalau tingkat belanjanya sudah, kalau bahasa Indramayunya empot-empotan di bawah 20.000, maka itu termasuk dalam kategori masyarakat miskin menurut standar BPS, bukan standar Bank Dunia. Karena standar BPS itu hanya 19.000 ke bawah, penghasilannya per orang per hari, maka dianggap masuk dalam kategori miskin. Di Indramayu, dalam posisi seperti itu ada 11,97%. Artinya 215.000 warga Indramayu dalam posisi miskin. Itu besar sekali bagi kita yang perlu diseriusi oleh pemegang mandat rakyat, yakni bupati dan wakil bupati. Anehnya, justru keinginan masyarakat itu besar sekali agar bupati dan wakil bupati itu segera beberes, bahasa mereka, tentang kemiskinan dan lapangan pekerjaan. Justru tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja bupati bidang penanganan kemiskinan justru paling rendah itu. Ini kebalik, masyarakatnya ingin betul-betul agar problem kemiskinan ini diurus sebaik-baiknya, menjadi prioritas terpenting yang mendesak bagi masyarakat, tapi masyarakat sendiri tingkat kepuasan publiknya atas kinerja bupati dalam hal penanganan kemiskinan justru paling rendah, itu 26%. Terendah kedua itu berkorelasi juga tentang penanganan korupsi, 27%. Sementara yang lain seperti fasilitas pendidikan, kemudian fasilitas kesehatan, termasuk juga layanan umum seperti KTP, akte, itu 50% ke atas tingkat kepuasannya. Tapi yang tingkat kepuasannya itu 30% ke bawah, 26% itu tingkat kepuasannya bidang penanganan kemiskinan dan tentang penanganan korupsi, itu berkelindan di antara keduanya. Kemiskinan itu susah juga untuk dibeberes kalau kinerja pemerintahan terdeteksi melakukan berkelindan dengan urusan-urusan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalamnya. Jadi pemerintahan yang bersih itu adalah hulu dari kerja-kerja kerakyatan seperti lapangan pekerjaan dan kemiskinan. Jadi kalau kinerja pemerintahannya itu persepsi publiknya rendah, tidak bersih, tidak berwibawa kelas pemerintahannya, maka hilirisasi kebijakannya juga tidak mendapatkan respon kepuasan publik yang baik seperti terpotret dalam survei ini tentang kemiskinan. Kepuasannya hanya 26%, sementara kemiskinan itu diminta oleh publik
agar dilakukan prioritas paling utama untuk dibeberes ini. Ini cara 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 masyarakat mengkritik pemimpinnya, bahwa jadi pemimpin itu adalah tempat di mana pemimpin itu dititipi mandat oleh publik untuk mengurus, memberesi problem-problem sosial. Antara lain problem sosial itu adalah soal kemiskinan, soal lapangan kerja, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Saya kira ini kalau tidak ke depan, nah ini sinyal ke depan ada dua catatan saya. Yang pertama, survei kepuasan publik yang 58% gabungan dari 9% sangat puas, 49% cukup puas, itu di bawah 60%. Kalau dibandingkan dengan Presiden Prabowo itu 80%, dibandingkan dengan Pak Gubernur itu 94%, berarti tingkat kepuasan publik yang hanya di bawah 60% itu bisa menjadi problem yang menyulitkan pemimpin untuk meyakinkan institusi di bawahnya untuk bekerja. Karena kredibilitasnya diragukan oleh publik untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau tingkat kepuasan tinggi, maka juga akan memberikan keyakinan bagi institusi dan masyarakatnya bahwa bupati, bahwa pemimpin yang dipilihnya itu adalah pemimpin yang layak untuk diberi kesempatan untuk memimpin mereka dan memimpin pemerintah. Ini seperti disampaikan oleh Pak Hadi dan moderator tadi, ini merupakan sinyal, karena kepuasan publik itu mestinya kalau menampilkan performa yang baik justru di atas elektoralnya. Seperti Pak Deddy Mulyadi terpilih 61%, dia kemudian mendapatkan surplus dalam kepuasan publik menjadi 94%. Pak Prabowo dengan elektabilitas atau basis elektoralnya 58%, kemudian mendapatkan insentif kepuasan publik menjadi 80%. Justru di Indramayu terjadi kebalikannya. 67% masyarakat memilihnya, tapi justru tingkat kepuasan publik itu justru menurun. Itu artinya bupati dan wakil bupati, terutama bupatinya, mengalami defisit elektoral, tapi sekaligus memiliki defisit atau inflasi pesona. Pesona yang selama ini menjadi magnet bupati berhadapan dengan realitas publik yang ada selama 100 hari kerja ini sudah mengalami proses inflasi atau penyusutan pesona. Karena masyarakat sekarang sudah tidak mempan lagi tampaknya untuk sekedar diberi janji-janji, tapi juga harus dibuktikan. Pembuktiannya adalah kinerja, kebijakan publik, dan lain sebagainya. Saya kira itu pembukaan dari saya. Saya merasa bangga bahwa ada lembaga survei yang memberikan perspektif terhadap pilihan rakyat, tapi dikembalikan pada rakyat lagi untuk menilainya dalam bentuk kepuasan publik. Jadi perbincangan sudah tidak elitis lagi karena masyarakat sendiri yang menilai. Bahwa ini merupakan hal yang dinamis, memang dinamis. Bisa saja kalau performanya baik, nanti tingkat kepuasan publiknya baik. Justru survei ini memberikan jalan kepada bupati agar performanya baik. Sekaligus menjawab kekhawatiran Mendagri Tito Karnavian dalam beberapa kesempatan selalu berkata bahwa kontestasi elektoral itu seringkali hanya menghasilkan pemimpin yang mempesona, tetapi kompetensinya rendah. Itu dalam konteks Deddy Mulyadi itu dijawab dengan tidak benar apa yang disampaikan oleh analisis dari Kemendagri itu, bahwa hanya menghasilkan pesona pesona tapi kompetensi. Tapi Deddy Mulyadi, Prabowo Subianto
sebagai presiden bisa menjawabnya dengan memberikan kepuasan publik di atas basis elektoral yang dimilikinya pada saat itu. Tapi sebaliknya dalam konteks Indramayu Luki Hakim itu kalau terus-terusan mengalami penyusutan, mengalami inflasi dalam kepuasan publik, bisa jadi apa yang dianalisis oleh Kemendagri bahwa kontestasi elektoral itu acap kali menghasilkan pemimpin yang mempesona tapi tidak memiliki kompetensi di bidang kebijakan, bisa jadi kemudian menjadi pembenaran empiris pada Bupati Indramayu kalau ada kalaunya, kalau tidak memperbaiki kinerjanya ke depan. Ini sebenarnya menjadi masukan nih survei ini kepada Bupati bahwa sudah tidak zamannya lagi sekedar berjanji, tidak sekedar lagi hanya sekedar menggunting pita, tidak bisa lagi hanya berkunjung ke salah satu rencana pabrik yang belum berjalan, tiba-tiba kemudian menjanjikan akan ada 30.000 pekerja yang akan masuk, ya kan? Hanya sekedar bertemu dengan seseorang, sebentar lagi akan ada tol sebagainya. Padahal itu tidak sederhana. Perencanaan menuju eksekusi, misalnya bidang tol itu tidak kurang dari 6 tahun. Berarti melewati masa jabatannya bupati. Yang konkret-konkret saja dilakukan menurut saya agar kepuasan publik itu tinggi. Sebab saya melihat perencanaan-perencanaan gunting pita dan sebagainya sudah tidak mempan lagi untuk memberikan kepuasan kepada publik kecuali dengan eksekusi yang berdampak bagi kehidupan mereka. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Adnan atas analisisnya. Bisa disimpulkan bahwa berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Bapak Haji Adlan ini, ketidakpuasan masyarakat tidak semata-mata terkait kedisiplinan bupati dan wakil bupati, melainkan lebih pada kesenjangan antara janji politik dengan realisasi kebijakan selama 100 hari pertama. Isu utama yang menjadi perhatian publik adalah penanganan kemiskinan dan lapangan kerja yang masih belum teratasi secara memuaskan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Adlan, kedua masalah ini saling berkaitan dan menjadi indikator krusial dalam menilai kinerja pemerintah. Perspektif masyarakat juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap penanganan korupsi dan pembangunan infrastruktur. Realitas ini menggarisbawahi perlunya aksi nyata yang lebih konkret, transparansi, program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Kini saatnya sesi tanya jawab. Silahkan ajukan pertanyaan via kolom chat dengan menyebutkan nama dan asal instansinya. Waktu tanya jawab 15 menit, silahkan. Ya, sambil menunggu moderator, halo. Halo? Bapak, Ya, Pak. Pak Haji, ini terkait masalah program prioritas nih, Pak Haji. Itu kan saya sudah memotret 14 program prioritas beliau. Nah, itu make sense nggak terhadap hasil yang masalah yang utama dengan yang ada di Indramayu, Pak Haji? Menurut Pak Haji ini gimana ini? Masalah program prioritas dengan masalah utama yang dihadapi itu make sense nggak eh, yang dilakukan oleh Bupati ini? Saya tidak tahu dari mana latar belakang pemikirannya dengan 14 program percepatan itu. Seperti mungkin itu Ya, turunan dari Reang. visinya. Ah, Mungkin turunan dari visinya. Karena Reang itu kan R-nya religius. Kemudian diturunkan menjadi Indramayu mengaji, Indramayu Indramayu beribadah. ibadah. Sebenarnya kalau dalam konteks bernegara tidak seperti itu. Karena negara itu, pemerintah itu bukan majelis taklim. Hmm. Bukan DKM yang ngurus-ngurus begituan, Iya, iya, ya iya. kan? Hmm. Sebenarnya dalam agama pun saya mengerti sekali dunia agama karena saya berlatar belakang pesantren.
Problem kemiskinan itu problem agama, problem religius. Betul. Bahkan pemimpin itu dianggap mendustakan agama kalau tidak peduli terhadap kemiskinan. Ya, Jadi kurang religius apa mengurus kemiskinan, betul Pak ya Haji. kan? Ya. Heeh. Ya, ini Kurang religius apa mengurus kemiskinan itu. Tapi soal Indramayu mengaji dan sebagainya, biarkan itu majelis taklim, DKM, tajuk, negara memfasilitasi. betul Pak Haji. Jangan segmented, negara itu jangan primordial. Ya, jangan negara dan jangan primordial karena ini negara bagaimanapun ya tidak memiliki keberpihakan apapun terhadap agama-agama yang ada, bersifat umum gitu kan. Soal kemudian karena masyarakatnya sama dengan berjilbab, negara tidak memiliki kewajiban dan tidak boleh mewajibkan warga negaranya juga berjilbab. Soal kemudian warga negaranya mau berjilbab, negaranya pun juga tidak boleh melarang. Kewajiban individual. Karena kewajiban individual maka tidak boleh menjadi program yang diwajibkan oleh pemerintah. Ya, terus ini Pak Haji, pertanyaannya kalau memang ada program Indramayu mengaji, siapa yang mengaji nantinya Pak Haji? Apakah itu cukup Pemda-Pemda saja atau seluruh masyarakat Indramayu? Itu maksud program itu. Sebenarnya juga Pak, meskipun Pemda yang mengaji, ini kajian lebih agak filsafat ya, agak Ya, relasi bernegara ya. ya, Relasi bernegara itu ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat agamanya itu sudah dihapus. Jadi konsensus antara para tokoh bangsa itu sebenarnya bahwa melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan itu hak masyarakat tidak boleh diganggu oleh negara, tapi negara juga tidak boleh mewajibkan. Biarkan aja masyarakatnya mau PNS sebagainya mau ngaji ya monggo, tidak juga enggak. betul, betul Pak Haji. Nanti jangan ditarik-tarik menjadi negara agama, Pak. Mm-mm. Berarti apa melawan Pancasila. Memang Ya, tidak terlalu banyak orang yang paham relasi antara agama dan Pancasila. Hanya karena ingin eksis keagamaannya kemudian mewajibkan ini sebagainya. Kalau memang mau menumbuhkan keagamaan, masukkan dalam sistem. Contoh, karena masyarakat Indramayu adalah masyarakat yang mayoritas mutlak Muslim, maka difasilitasi madrasah diniyah. Karena segmented itu, ya. difasilitasi misalnya pondok pesantren. Segmented itu kepada masyarakat itu. Tapi Ya. negara, misalnya, mohon maaf ya, misalnya semua PNS yang beragama Islam harus pakai jilbab misalnya. Itu negara tidak boleh itu. Menurut Diskriminatif ya nantinya Pak Haji. Ya, ya. menurut perspektif negara Pancasila. Sekarang pertanyaannya negara agama atau negara Pancasila kita? Pancasila Pak Haji. Ya, iya, kalau Pancasila itu justru sudah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat agamanya itu sudah dihapus. Konsensus 18 Agustus antara 7 ketua umum Ormas dengan Pak Karno dan Bung Hatta waktu itu. Ya. Artinya kewajiban melaksanakan syariat itu diserahkan menjadi hak individual. Negara berkewajiban menjaga akhlak publik, tidak saling ujaran kebencian, tidak Ya. saling menghina. Kok udah nol Itu energinya. Moderator, tolong di unmute. ya kan? Ya, Nah, saya kira menurut saya yang lebih penting menurut saya bagi bupati ke depan ini menurut saya karena daya desak masyarakat agar kemiskinan ini diberesi, daya desak masyarakat agar membuka lapangan pekerjaan. Tapi bersamaan dengan itu, justru tingkat kepuasan publik terhadap keseriusan bupati untuk menangani kemiskinan itu paling rendah. Itu berkebalikan, itu paradok itu. Itu yang perlu dijawab. Itu sangat religius menurut saya. Sangat religius itu. Saya justru malah
khawatir justru kehendak masyarakat begitu tinggi agar harapannya begitu besar terhadap bupati apa eh, dalam sektor kemiskinan itu sangat besar, tapi persepsi publik tingkat kepuasannya terhadap bupati untuk menangani kemiskinan itu sangat Ya, rendah, malah terendah menurut saya. Eh, dan itu kemudian diikuti oleh kerendahan kepuasan publik terhadap penanganan isu korupsi, itu harus diselesaikan. Misalnya bupati dengan tegas tidak boleh ada satupun atas nama relawan, atas nama siapapun untuk melakukan langkah-langkah yang bisa mempermainkan birokrasi sehingga birokrasi tidak wibawa, itu penting. Uh, Butuh kemampuan komunikasi politik yang canggih bagi bupati. Sebab baik saja tapi kemampuan komunikasinya tidak baik juga ya, uh, ya tidak masuk ke ruang-ruang masyarakat gitu kan. ya, Tapi saya garis bawahi ini baru 100 hari pertama. ya. Jadi ini Belum, dinamis. belum 1 tahun Pak Haji ya. Sepanjang dinamis. Sepanjang Ya, bupati ini menggunakan referensi survei ini kemudian melakukan langkah-langkah terbaik, saya kira kepuasannya akan dinamis naik. ya, Tapi kalau ini diremehkan, persepsi publik bisa mengalami inflasi atau penyusutan lebih dalam. Saya kira ya, itu menurut saya. ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Satu lagi Pak Haji, terkait mengenai ada pendukungnya Pak Luki yang istilahnya memberikan respon kurang puas terhadap kinerjanya, itu bagaimana tuh menurut Pak Haji? Kan waktu Ya, disurvei, ya, ya, gimana Pak Haji? ya kan begini Pak. Jadi kan masyarakat memilih ini karena ekspektasinya, oh ini saya memilih ini, kan saya memilih A karena harapan saya saya titipkan kepada beliau. Tapi ketika harapan itu bertemu dalam proses perjalanan 1 hari mengecewakan atau tidak sesuai, ekspektasi yang begitu tinggi bertemu dengan realitas getir masyarakat yang ada, Ya, bisa saja berubah pilihan itu. betul Pak Nah, Haji. Ya, ini juga koreksi juga. Ini koreksi juga agar diperbaiki karena memang inilah demokrasi. Karena bupati itu dipilih oleh rakyat, maka lewat survei kepuasan publik inilah rakyat melakukan penilaian. betul. Sehingga baik. Jadi ya nggak bisa. Sehingga tidak elitis. Misalnya saya cuma analisis di atas meja antara saya dengan Pak Hadi atau dengan Pak siapa gitu kan. Itu Ya, elitis. Tapi ah, karena ini adalah survei kepuasan publik, persepsi publik ditangkap oleh survei, ternyata ada evaluasi. Hal-hal yang biasa sebenarnya nih Pak. ya Hal-hal betul. yang biasa dalam dunia survei itu biasa kepuasan publik. Ya, baik Burhanuddin Muhtadi, indikator politik LSID DJA melakukan survei evaluasi terhadap Ya, kepuasan publik terhadap bupati yang dipilihnya, terhadap kepala daerah yang dipilihnya. Caranya, ya survei kepuasan publik. Kalau tidak puas, kenapa tidak puas? Bisa ya, kesenjangan antara harapan yang dibayangkan oleh pemilihnya dengan kenyataan kebijakan yang tidak tersambung. Disconnection betul. di antaranya. Ini Ya, evaluasi. Saya kira, ya, menurut saya, menurut menurut saya ini ya sangat sangat baik bagi jadi bahan evaluasi kepada bupati atau kepada siapapun. Ini cara demokrasi ya, cara demokrasi agar masyarakat itu terbiasa melakukan kontrol terhadap pemimpinnya, tapi cara mengontrolnya juga tidak dalam kerangka keilmuan dan keadaban sosial, tidak dengan cara merusak, ya, tapi dengan cara evaluasi dengan metodologi survei yang sudah jamak dilakukan oleh berbagai negara termasuk di Indonesia sudah menjadi tradisi ya mulai tahun 2004 berarti 21 tahun yang lalu sudah biasa dilakukan. Jadi ini
cara demokrasi yang elegan, yang mulia, yang beradab untuk menilai, mengontrol kepemimpinan pemimpin yang dipilihnya, tidak dengan cara anarkis dan sebagainya. Oke. Dan sandarannya juga adalah persepsi publik yang dulu memilihnya. Tuh, ya, ya. Gitu. Saya kira itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji atas insight-nya. Mudah-mudahan warga Indramayu bisa istilahnya mencerna dengan baik hasil ini, terutama kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati. Begitu juga dengan Pemdanya, bahwa hasil ini direspon dengan positif, bukan direspon dengan negatif. Ya, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bapak. Sesi tanya jawabnya sudah selesai ya. Wah, tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara. Sebelum menutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada Bapak Hadi dan Bapak Haji Adlan untuk ilmu yang dibagikan. Kedua, dari diskusi hari ini ada 3 catatan penting yang bakal kita bawa pulang. Yang pertama, indeks kepuasan yaitu sebesar 58,5% menjadi alarm untuk kerja lebih keras khususnya di sektor penanganan kemiskinan dan perbaikan yang menjadi keluhan utama warga Indramayu. Yang kedua, kolaborasi Triple Helix, yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat mutlak diperlukan untuk merealisasikan program prioritas seperti Indramayu Belajar dan Pasar Rakyat. Yang terakhir ada transparansi kebijakan yang harus ditingkatkan mengingat hanya 28,7% masyarakat yang aware dengan program Pemda. Sebagai penutup, saya kutip eh, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Rizky undur diri. Acara ini ditutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Laporan lengkapnya bisa diakses di kolom chat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin close Pak Haji. Sampai berjumpa kembali Terima di kasih ya. Terima ya kasih. sama-sama. Mohon maaf Ya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya juga. sama-sama Pak Haji. Terima kasih. Sama-sama. Terima Mohon kasih izin. Terima kasih. Assalamualaikum. teman-teman sudah bergabung. Assalamualaikum.